Definisi healing yang sesungguhnya. Menikmati alam Yogyakarta yang eksotis sambil menguji adrenalin. Bisa banget nih bos dijadikan referensi buat liburan. Sensasinya dijamin seru abis. Belum lagi pilihan medan yang ditempuh. Pecah! Bos, biarpun judulnya petualangan off-road, tapi sebenarnya paket yang ditawarkan bisa buat semua kalangan. Jangankan buat dewasa, buat anak-anak mulai usia 5 tahun sampai lansia pun boleh juga kok nikmatin wisata ini. Karena pada intinya, peserta tinggal duduk manis. Sementara urusan jalan, biar serahkan ke driver sama pengelolanya. Bos, paket wisata off-road dengan berbagai destinasi memang menjadi salah satu pilihan yang banyak dicari wisatawan di Yogyakarta. Otomatis nih bos, kegiatan ini jadi lahan pundi cuan bagi para pelaku bisnis pariwisata. Salah satunya, kenalin nih bos, pengusaha jasa wisata yang berhasil mewujudkan peluang dalam bisnis ini. Halo bos, bersama saya Risa dari Basecamp Jeep Jogja. Pengen tahu rasanya sensasi nge-jeep di Jogja? Saksikan di Cuan Bos. Bos, pada dasarnya modal awal dalam memulai sebuah usaha adalah mindset atau pola pikir. Membaca peluang bisnis wisata yang begitu besar, Risa memulai sebagai salah satu penyedia jasa untuk wisatawan yang akan berkunjung. Untuk ide bisnis yang dilakukan Risa, yaitu bekerja sama dengan sejumlah pelaku yang fokus dalam mengembangkan paket wisata di Yogyakarta. Kalau kita di sini tuh hanya sebagai penyedia jasa aja, kita yang kelola jeep di seluruh Jogja. Paket ini menawarkan jelajah lokasi wisata dengan menaiki mobil jeep. Dalam bisnis ini, ada benefit khusus yang didapatkan oleh Risa dengan konsep bagi hasil. Untuk nominalnya, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, antara pelaku jasa dan penyedia jasa. Kita punya konsep pengen membuat si customer itu lebih nyaman, terus kita kepikiran kenapa kita nggak koordinir semua. Kebetulan di Jogja ini kan tidak ada satu yang bisa menaungin semuanya gitu. Dalam menjalankan bisnis ini, ternyata nggak cuma modal promo aja bos. Banyak trik marketing yang harus dilakukan. Selain memberikan sejumlah paket kepada calon wisatawan, Risa dan tim juga bekerja sama dengan sejumlah biro perjalanan. Cara lain yang dilakukan yaitu memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi cuma-cuma. Bos, pada prinsipnya, para pelaku bisnis tur jeep ini tidak terikat. Artinya, mereka bisa menerima wisatawan yang datang langsung ke tempat. Oh iya bos, salah satu rekanan yang bekerja sama dengan Risa dan tim ada di daerah Sindua di Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di lokasi ini, setidaknya ada 35 unit jeep yang siap meluncur. Dalam sekali perjalanan, durasi bervariasi bos. Mulai dari 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Satu buah jeep akan diisi maksimal oleh 4 orang. Untuk harga yang ditawarkan, mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp700.000. Yang namanya bisnis jasa, kenyamanan dan keselamatan jadi jualan utama ya bos. Makanya Risa menjamin tiap paket yang mereka tawarkan selalu dilakukan oleh profesional. Sekarang mau tahu dong bos, ada berapa unit jeep yang berhasil ditawarkan oleh Risa dan teman-temannya tiap bulan? Kalau di rata-rata sebulan itu average jeepnya yang udah masuk ke kita itu sekitar 400 sampai 500 jeep per bulannya. Kalau untuk bicara omset mungkin udah ratusan juta ya kalau omsetnya ya. Fix sih bos, ide bisnis ini kudu dilirik. Dalam sebulan, setidaknya ada 400 sampai 500 jeep yang dikerahkan untuk wisatawan. Kalau kita ambil 10% dari tiap jeep yang ada, angkanya sekitar Rp350.000. Tapi pada dasarnya, ada keuntungan dan risiko buat kalian yang ingin mencoba peluang ini. Untuk keuntungannya, pertama bisa menghemat modal. Keuntungan di bidang jasa tidak harus mengeluarkan modal yang besar.
Contohnya aja Mbak Risa tuh, yang sama sekali nggak menyediakan armada milik pribadi. Yang dibutuhkan adalah kemauan, perencanaan matang, keterampilan, dan ide dalam pelayanan. Kedua, tidak ada pengendapan modal. Karena nggak ada stok barang, maka nggak ada potensi barang yang belum terjual dan mengendap. Ketiga, nggak memerlukan gudang dan distribusi. Jadi nggak perlu deh tuh biaya tambahan. Namun begitu, tiap bisnis pasti memiliki resiko ya bos. Resiko pertama yaitu selera pelanggan. Jadi para pelaku bisnis ini mau nggak mau harus muter otak lebih ekstra demi menarik kepercayaan pelanggan. Kemudian nggak ada yang namanya retur. So, harus banget mendapatkan pelanggan loyal yang nggak mudah ke lain hati. Bos, intinya kalau mau berbisnis wisata, yang paling penting itu diperhatikan pertama itu pelayanan, yang kedua itu komitmen, yang ketiga itu kejujuran. Kalau yang ketiga itu kita sudah lakukan, insya Allah bisa jadi cuan, bos. Nah, itu dia bos. Jurus paling ampuh buat menghadapi semua tantangan adalah kejujuran bos. Jadi, bisnis apapun kalau kita jujur, insya Allah pasti cuan ya bos. Amin.